We are live now. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir 104 peserta hari ini. Oke, selamat malam teman-teman semua. Nah, jadi webinar kali ini ya, kita akan membahas tentang bagaimana menganalisa ya live trade session JPY. Oke teman-teman, we are live now. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Jadi kita akan membahas semua pair yang berbau dengan JPY ya. Kita akan membahas berbau dengan pair yen. Jadi untuk teman-teman mulai sekarang silakan request di komen ya, komen Telegram atau komen YouTube, it's okay, nanti saya akan bacakan semuanya. Teman-teman silakan mulai sekarang silakan request pair sesuai pair yang kalian tradingkan, pair favorit kalian, silakan. Saya akan mulai untuk sedikit membahas tentang pertanyaan teman-teman yang masuk ya. Jadi dari kemarin itu ada teman-teman yang baru gabung, habis itu bingung masalah bagaimana cara entry posisi mengikuti signal. Bagaimana cara entry-nya? Ketika sudah punya skenario 2 panah ya, nanti akan saya jelaskan itu entry-nya gimana, stop loss-nya gimana dan lain sebagainya. Oke. Sebenarnya teman-teman itu semua sudah saya buatkan satu video ya. Sudah saya buatkan satu video, teman-teman bisa lihat di pin post ya. Channel OctaFX Signal ya, di pin post itu sudah ada sebenarnya. Cuma karena banyak yang tanya dan harus dijelaskan lebih detail ya. Jadi hari ini saya akan membahas detail tentang bagaimana entry posisi, bagaimana timing kita entry ya, kita akan bahas ya. Hari ini kita tidak ada teori, cuma kita akan membahas satu hal ini karena ini menurut saya sangat penting karena masih banyak yang bertanya kapan entry, bagaimana cara melihat signal, bagaimana membaca signalnya. Oke, jadi kita akan bahas nih saat ini. Oke teman-teman, kita mulai bahas ya cara entry di signal. Oke, kita masuk ke MT4. Oke nih, kita masuk nih. Oke, tadi nih ada signal di pair apa ya? Oke, di pair USD JPY H4. Oke nih. Oke, saya masuk ke pair USD JPY H4. Oke, pair tadi itu bilang kalau kemungkinan ya. Jadi perhatikan selalu ya, ingat baik-baik ya. Jangan entry di luar zona pin ya. Dan hanya entry lah di zona pin. Jangan coba-coba untuk entry posisi di tengah dan lain sebagainya. Contoh nih, tadi ini signalnya adalah seperti ini. Ya, dia turun, habis itu naik. Nah, seperti ini. Ya, signalnya tadi nih. Jadi kalau ada signal seperti ini, bukan berarti saya nyuruh sell, gitu loh. Karena apa? Karena tidak ada zona ping-nya. Jadi selama tidak ada zona ping atau tidak ada informasi lain untuk entry di situ, untuk entry posisi saat ini, ya jangan entry, ya. Jadi entry kita itu hanya di zona ping. Jadi ketika ada signal seperti ini, maka open posisi kita itu ada di zona ping atau mendekati zona ping, itu nggak apa-apa. Terus stop lossnya di mana? Stop lossnya ada di bawah zone ping plus spread. Ya, ingat, zone ping plus spread. Jadi kalau buy berarti kalian buy di sini. Misalkan buy di sini, stop lossnya di bawah ping gitu loh. Jadi bukan berarti saya sell Mas Uji loh. Kita tidak ada plan sell, Pak. Adanya adalah USD JPY plan buy. Hanya saja ya, kemungkinan market itu akan turun dahulu gitu loh. Bukan berarti Bapak saya suruh sell gitu loh. Jadi Bapak harus benar-benar memahami signal yang ada di Telegram ya, membaca bagaimana cara melihat signal ya. Jadi contohnya kasus ini USD JPY. Sekarang sudah naik ya, tinggi. Jadi apa yang kita lakukan? Ya udah, kita cancel buy limit kita misalkan. Jadi kita tidak ada open posisi sell ya. Kita ikut mayor time frame-nya. Jadi kalau ada seperti ini, maka saya akan remapping. Kalau harga sudah di luar dari skenario kita, maka biasanya ada remapping. Ya, remappingnya ini saya akan menganalisa ulang. Nah, contoh nih, karena kita akan membahas pair USD JPY hari ini, maka kita akan analisakan ini
UDJB. Nah, kalau dilihat dari weekly-nya ya, daily H4-nya terlihat kalau harga dia retest area support ini dan dia naik. Makanya tadi signalnya adalah buy only. Nah, buy only. Kalau di sini nggak boleh buy dong, ya, nggak boleh buy dong, karena masa kita buy di resisten. Nah, nggak boleh. Makanya zonanya adalah di sini. Kalau harga sudah naik seperti ini, Mas, bagaimana? Ya berarti kita tunggu, ya, tunggu. Di mana kita nunggunya? Maka kita analisakan lagi. Ya, kita remapping. Caranya gimana? Ya, tunggu aja signal. Contoh ini ada zona yang bagus nih. Ada dua zona bagus. Satu zona ini, ya. Satu zona ini, dua zona ini. Nah, ya ini nih. Nah, misalkan harga lanjut naik dan akan terus naik nih. Nah, maka open posisi kita bisa di area pink ini, ya, di area pink ini. Nah, di area pink ini nih. Jadi kalau kalian mau sell bukan di sini, ya, karena tidak ada zone pink. Ingat, setiap signal yang saya berikan itu harus dan wajib ada zone pink, ya. Ketika tidak ada zone pink, maka kalian harus mikir ulang gitu loh. Ya, berarti itu signal yang belum ready untuk di open posisi. Dia hanya sekedar outlook aja. Tapi kalau sudah ada zone pink, maka sudah ada area resikonya. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah ada zone pink seperti ini, maka ini adalah sebatas resiko kita gitu loh. Jadi misalkan ini UJ nih contohnya. UJ ini kalau sekarang ya nggak boleh sell dulu dong. Kalau kalian mau sell dulu, ya boleh aja sih. Kalau kalian mau pakai analisa kalian sendiri. Tapi kalau analisa ngikut saya, maka zone pink ini nanti yang akan kita jadikan sell. Misalkan dia turun sampai pink yang plan sebelumnya, ya kita boleh buy gitu loh. Karena rencananya kita adalah dia akan membuat seperti ini. Satu dia akan membuat head and shoulders pattern, ya, inverted head and shoulder. Ini left shouldernya, ya. Ya, ini left shouldernya. Nah, ini left shouldernya. Ini left shouldernya. Nah, kemungkinan ini akan menjadi right shoulder gitu loh. Nah, makanya tadi analisanya sebenarnya seperti ini. Makanya saya pilih buy only. Bukan berarti Bapak atau Ibu saya suruh sell gitu loh. Bukan. Jadi Bapak harus berhati-hati nih membaca signalnya. Nah, ini headnya. Jadi ini analisanya adalah chart pattern, ya, head and shoulders. Jadi kita sellnya nanti di area pink ini. Ya, ini area sell. Kalau nggak ada pink ya jangan open posisi gitu loh. Kalau mau open posisi ya berarti analisa berdasarkan sendiri, bukan analisa ikut saya gitu loh. Kalau ikut saya berarti ya harus sesuai dengan SOP-nya gitu loh. Jadi ini area sell dan ini adalah area buy-nya. Oke? Nah, gitu caranya. Cara ikuti sinyal saya. Nah, ini buy area. Nah, ini buy area. Jadi setiap pink ini adalah zona kita. Resikonya ya selebar zone pink ini gitu. Misalkan ini. Ya, misalkan kita mau sell di area sini nih. Ini adalah 100, ya kita bilang aja 200 poin atau 20 pip, ya. Berarti resiko kita ya sekitar 20 pip itu. Lalu untuk menentukan lotnya gimana, Mas? Ya tinggal Bapak mau resiko berapa. Misalkan Bapak deposit $1.000. Ya, mau meresikokan $100, berarti $100, ya, $100 dibagi dengan lebar zonnya, ya. Misalkan nih 100 dibagi 200, ya, ketemunya adalah ya 200 poin, maka lotnya adalah lot 0,5 gitu loh. Jadi itu untuk cara entry dan cara menggunakan manajemen yang baik. Ya, ini saya screenshot nih ya. Saya screenshot nanti saya kirim di mana di grup. Nah, ini untuk plan UJ yang mau request UJ ini langsung saya buatkan nih. Ya. Nah, oke, kita sekarang pindah ke Euro JPY. Kita lihat karena kita fokusnya hari ini adalah yen ya. Nah, ini ada nih ya. Kemarin kita sudah profit ya di area sini ya. Jadi ini saya punya area lagi nih. Area sell lagi nih ya.
Di sini area sell lagi di Euro JPY. Jadi kalau seperti ini gimana Mas? Harga masih jauh. Harga masih jauh, tapi saya pengen sell. Ya nggak bisa dong, kita harus menunggu. Kenapa saya masih punya rencana sell gitu loh. Jadi ini alasannya, saya akan jelaskan. Ya, saya akan jelaskan. Perhatikan baik-baiknya. Nah, perhatikan nih. Ini perhatikan nih. Perhatikan di sini. Ini kan dia membuat low, high, ya, higher low. Habis itu dia membuat higher high. Dan ternyata di sini dia membuat low, ya. Di sini dia gagal membuat higher high. Dia malah membuat lower high. Dan dia membuat lower low, gagal lagi membuat higher high. Dia malah membuat lower high. Jadi trennya sekarang itu masih sell. Jadi kemungkinan dia akan retest ke area pink ini, ya. Di pink ini juga head and shoulders pattern nanti. Ini left shoulder, ini headnya, ini right shouldernya. Jadi kemungkinan dia akan naik nih. Naik, nah dia akan turun. Nah ini TP1, TP2 di area support ini. Ya, support 2. Terus ini dia TP3 nih. Nah, sampai area biru ini. Jadi kemungkinan di area sini. Nah, ini berarti area sell kita. Kenapa area sell kita? Ini adalah area sell karena ada area pinknya. Area pink adalah area resiko kita, ya. Nah, ini ada sell area. Nah, kita hanya akan OP di area pink, ya. Mendekati boleh, ya. Mendekati boleh, nggak harus sampai zona pink, nggak apa-apa. Yang penting sudah mendekati. Ya, jika teman-teman sudah melihat ada tanda-tanda di sini, ada rejection, ada ekor-ekor yang panjang-panjang gitu ya, udah mantul-mantul, ya kalian bisa mulai sell. Ya, gitu. Bukan berarti sekarang ini saya suruh buy ya, karena ada garis ke atas ini, bukan berarti saya suruh buy, bukan. Ya, tetap area sellnya ada di area pink. Ingat, kita hanya akan entry di terminal, ya. Jangan pernah naik bis itu ketika bisnya berjalan, nanti ya kejelunguk, ya jatuh, makanya berbahaya. Inilah merupakan trading plan. Jadi trading itu kita harus punya trading plan.